Jadi Cina melawan Indonesia ini nanti adalah merupakan salah satu pertandingan penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia zona Asia khususnya di grup C. Nah, Indonesia kita tahu sejauh ini mereka belum pernah kalah, tetapi sekaligus juga belum pernah meraih kemenangan. Jadi 3 pertandingan diakhiri dengan hasil imbang. Pertama ditahan imbang Arab Saudi 1-1, kemudian bermain imbang 0-0 dengan Australia, dan kemarin yang cukup membuat kecewa para penonton adalah ketika kemenangan di depan mata akhirnya buyar oleh gol kontroversial dari Bahrain sehingga skor menjadi 2-2. Nah, bagaimana dengan timnas Cina sendiri? Timnas Cina sendiri hasilnya ini sejauh ini lebih buruk daripada timnas Indonesia. Mereka belum pernah sekalipun juga merasakan kemenangan dan hasilnya 0 poin, kalah terus. Terakhir mereka juga kalah ya, bahkan sebelum ini mereka pun kalah telak dengan Jepang dengan skor 0-7. Ya, saya yakin pertandingan nanti malam ini akan berlangsung sengit, terutama Indonesia, itu jelas mereka punya motivasi untuk meraih kemenangan. Terlebih di pertandingan terakhir kemarin gagal untuk menaklukkan Bahrain. Seperti itu Pak Budi. Di grup C itu ada berapa negara dan mana saja? Di grup C itu ada 6 negara Pak Budi. Ya, diisi oleh negara-negara kuat yang merupakan langganan Piala Dunia. Ya, selain ada timnas Indonesia dan juga Cina, ada raksasa Asia seperti Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi serta Bahrain seperti itu. Jadi persaingan ini sebenarnya cukup ketat di grup ini. Jepang sangat mendominasi, memimpin klasemen ya. Diikuti oleh Arab Saudi, Australia, dan Indonesia ini ada di peringkat ke-5. Nah, Indonesia ini tentu targetnya adalah mungkin masuk ke tahap babak kualifikasi selanjutnya. Nanti di akhir fase penyisian grup ini kemungkinan mereka hasil yang terbaik kita doakan bisa lolos langsung ke Piala Dunia, tapi kalau tidak bisa sepertinya targetnya yang paling realistis memang mengambil posisi untuk kualifikasi babak berikutnya, yaitu finish di posisi ke-3 dan di posisi ke-4 seperti itu. Menurut klasemen itu bagaimana peringkat 1, 2, 3, 4? Kalau peringkat 1, 2, 3, dan 4 sejauh ini masih bisa berubah. Jepang konsisten mereka meraih hasil-hasil yang positif. Besok bulan November bertemu dengan Indonesia. Kalau Indonesia sendiri ini perjuangannya masih cukup berat Pak Budi. Ya, nanti malam itu mereka wajib untuk meraih 3 poin. Kalau masih mau untuk terus meraih asa sampai ke Piala Dunia. Jadi kemenangan atas Cina itu hukumnya wajib, seperti itu kalau menurut saya. Ya, karena di atas Indonesia ini masih ada Arab Saudi dan Australia yang secara potensi mereka juga kemungkinan besar akan lolos ke fase Piala Dunia, seperti itu. Sudah bertanding berapa kali Jepang itu? Jepang pertandingannya sama dengan Indonesia, ya. Sama seperti dengan tim yang lain. Kalau tidak salah poinnya sempurna. Kalau saya mengamati Jepang itu. Nah, mereka sama sekali tidak pernah tercatat kekalahan. Ya, kalau Indonesia juga sama, tapi Indonesia belum pernah menang, bedanya seperti itu. Cina juga sama, bahkan Cina ini 0 poin, tidak pernah menghasilkan poin sama sekali. Nah, nanti melawan Indonesia, saya rasa motivasinya sama. Mereka kemungkinan juga ingin mencuri poin dari Indonesia. Terlebih Cina itu terakhir kali masuk Piala Dunia itu tahun 2002. Selanjutnya mereka tidak pernah lagi menembus Piala Dunia. Saya yakin di 2026 ini mereka pengennya ikut berpartisipasi juga. Indonesia itu sudah bermain berapa kali? Setahu saya 3 kali dan hasilnya imbang semua Pak Budi. Berarti nilainya 3. Nilainya 3, betul ya. Dan Jepang nilainya 9. Nilainya 9. Cina nilainya 0. Cina nilainya 0. Di atas kertas Indonesia mestinya menang lawan Cina nanti. Kalau untuk menang ini saya rasa ya, saya berharap memang Indonesia meraih 3 poin. Tapi nanti malam Cina ini posisinya adalah tuan rumah ya, sebagai tuan rumah jelas mereka
punya motivasi yang berlipat untuk meraih kemenangan. Ya, saya rasa Indonesia juga tidak akan mudah untuk melawan Cina. Menurut saya seperti itu. Terus salah satu faktor itu adalah pecinta bola atau fans atau penonton. Apakah kalau Indonesia sih nggak perlu diragukan lagi. Kalau di Cina sana apakah sepak bola itu termasuk olahraga favorit? Sejauh pengetahuan saya sepertinya sepak bola dimanapun itu juga favorit, termasuk di negeri Cina. Seperti di Amerika kan nggak terlalu favorit. Betul, seperti di Amerika tidak terlalu favorit karena ada liga sepak bola NBA yang lebih difavoritkan. Iya. Terus peluang Indonesia kalau melawan Australia dan di atasnya Arab Saudi bagaimana? Itu untuk pertandingan selanjutnya Pak Budi. Jadi untuk melawan Arab Saudi itu kalau nggak salah home ya. Sementara lawan Australia itu away ya. Jadi yang harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia itu adalah melawan siapa tim yang dikategorikan terlemah di grup. Seperti kalau menurut saya di grup C ini yang dikualifikasi sebagai grup terlemah atau tim terlemah di grup maksud saya itu adalah Bahrain sama China. Ya, nanti ketika Indonesia bermain home menghadapi Bahrain maupun Cina, saya rasa mereka wajib meraih 3 poin, wajib meraih kemenangan. Sementara Arab Saudi dan Australia yang menurut saya levelnya di atas Bahrain dan juga di atas Cina, Indonesia kalau bisa menang, tapi kalau tidak bisa ya cukup tidak boleh kehilangan angka, maksimal imbang seperti itu saja. Oh iya, iya. Oh jadi ini pakai sistem home and away gitu ya? Betul, pakai sistem home and away. Seperti Bahrain itu kita kan away. Iya, yang kemarin 2-2 itu away main di Bahrain. Nah nanti jadwalnya saya nggak hafal jadwalnya kapan, itu nanti gilirannya Indonesia yang menjamu Bahrain. Kalau Indonesia home-nya melawan siapa? Sisa laga home-nya besok melawan Jepang. Ini adalah partai yang sangat berat mengingat Jepang itu adalah tim yang paling kuat di grup ini ya. Kemudian kita juga masih menghadapi China di home di Indonesia, Bahrain juga home dan juga Arab Saudi home juga kalau nggak salah. Home maksudnya home di Indonesia. Iya, maksudnya Indonesia yang jadi tuan rumah. Oh, begitu. Setahu saya favorit di Asia itu termasuk Korea. Korea betul, hanya saja tidak tergabung di grup ini Pak Budi. Oh begitu ya. Grup A kan sudah ada yang kuat, B juga ada yang kuat. Iya. Kan ada 4 grup kalau nggak salah. Betul. Iya. Nah itu tiap-tiap grup diambil berapa itu untuk? Jadi kan setiap grup itu kan isinya 6 ya. Peringkat 1 sama peringkat 2 akan lolos langsung ke fase Piala Dunia. Sementara yang peringkat ketiga dan peringkat 4 itu akan melakukan playoff melawan tim dari grup lain. Yang peringkat 5 dan peringkat ke-6 otomatis tersingkir seperti itu. Jadi dari Asia itu diambil 4 kali 2 8 ditambah yang playoff itu tadi diambil berapa negara itu dari Asia? Nanti yang lolos playoff itu akan ada 3 negara. Karena kalau nggak salah 3 grup itu. Berarti ada 11 negara yang mengikuti berpartisipasi di Piala Dunia. Di mana Piala Dunia diselenggarakan itu Pak? Untuk tahun 2026 nanti akan tuan rumahnya 3 negara. Ya, ada Amerika Serikat, ada Meksiko sama Kanada. Itu untuk tuan rumah Piala Dunia 2026. Oh bukan Pak, saya sejarah. Sejarah tapi paham tentang olahraga. Bukan olahraga, cuma sepak bola saja, karena memang favorit. Oh begitu ya. Kenapa kok tidak voli? Gimana ya? Sepak bola saya rasa secara global adalah olahraga yang punya daya tarik luar biasa dibandingkan dengan olahraga yang lain seperti itu. Punya akar historis yang kuat, punya bisa membangkitkan gairah dan antusiasme penonton serta banyak drama-drama menarik yang tidak kita duga dari sepak bola. Saya itu kalau olahraga sukanya 2 Pak Budi, sepak bola sama balap motor GP. Pak Tikor pernah nonton di stadion? Sejauh ini belum pernah, ya masih fans layar kaca saja. Malah
Iya. luar biasa. Yes. Seperti saya pernah nonton itu pada waktu itu di Bogor Mojosari, itu pertandingan dibatalkan karena penonton brutal. Oh iya. Itu meskipun tidak jadi pertandingan, melihat penonton yang brutal, melihat penonton yang digebuki polisi, dikejar-kejar anjing polisi, itu sudah lebih puas daripada nonton sepak bola. Oh, oke. Pengaruh naturalisasi pemain Indonesia itu bagaimana terhadap kondusivitas timnas Indonesia, Pak Tigor? Yang ditanyakan Pak Budi ini kondisi timnasnya apa hasil untuk timnasnya? Naturalisasi dari pemain-pemain yang tidak Indonesia tapi di Indonesia kan begitu maksud saya. Iya. Pengaruhnya bagaimana terhadap kekuatan timnas itu? Kalau berbicara pengaruh dan hasil sejauh ini sangat luar biasa Pak Budi. Indonesia itu dari kalau mengacu pada starting line up yang dimainkan ketika menghadapi Bahrain kemarin, itu sebagian besar memang mereka menampilkan pemain yang berdarah luar juga, campuran antara Indonesia dengan daerah lain, negara lain khususnya Belanda. Mulai dari Marten Paes di sektor penjaga gawang, Jai Itzes, kemudian ada Urat Mangun, Rafael Struijk, semuanya adalah pemain-pemain naturalisasi. Dan berbicara pemain naturalisasi, ini tentu saja kita kalau berpikir secara dampak, memang dampaknya luar biasa sekali. Ya, Indonesia itu bisa melangkah sampai ke kualifikasi Piala Dunia itu tidak lepas dari peran mereka. Dan mereka itu sudah menunjukkan penampilan yang baik sekali. Di laga pertama menghadapi Arab Saudi dan menghadapi Australia, serta menghadapi Bahrain, kita ditunjukkan penampilan yang spektakuler dari mereka. Ya walaupun melawan Arab, lawan Australia kita tidak menang, tapi levelnya yang kita hadapi itu bukan negara yang sembarangan. Arab Saudi sama Australia ini sudah langganan Piala Dunia. Tapi ketika mereka berhadapan dengan timnas Indonesia, mereka mampu untuk ditahan imbang. Ini tidak lepas dari kinerja dari para pemain naturalisasi. Kalau contoh kecilnya saja, kalau Pak Budi melihat ketika melawan Arab maupun melawan Australia, bagaimana performa luar biasa ditunjukkan sama penjaga gawang Marten Paes. Berapa penyelamatan yang Paes lakukan menjaga gawang Indonesia. Ya, saya tidak meremehkan ya. Kalau mungkin orang lain yang di bawah mister gawang timnas Indonesia mungkin sudah bobol berulang kali waktu menghadapi Arab dan juga Australia. Terus misalnya komposisi nanti yang naturalisasi berapa orang dari 11 orang itu, yang non naturalisasi itu berapa orang? Kalau yang non naturalisasi sangat sedikit Pak Budi. Melihat line up yang dimainkan ketika melawan Bahrain kemarin ya, itu pemain yang di starting line up ya, yang asli Indonesia itu cuma Muhammad Rizaldi itu di sektor sayap. Terus kemudian ada beberapa pemain, Witan Sulaiman, kemudian Dimas Derajat, Asnawi, Bahar, ya, terus Pratama Arhan, itu mereka duduk di bangku cadangan. Jadi kalau kita melihat di pertandingan melawan Bahrain, 11 pertama itu isinya naturalisasi semua. Dan kemungkinan besar Sintayong tidak akan mengubah skema itu ketika mereka menghadapi Cina nanti. Ya baguslah. Kalau pemain itu semuanya itu naturalisasi, itu bagus. Karena penonton itu bukan melihat itu naturalisasi atau tidak, yang dilihat itu bermainnya cantik apa tidak, Yeah. menang atau kalah, gitu aja. Iya. Karena kemenangan itu adalah hal yang utama, gitu Pak Tigor ya. Betul ya. Jadi dalam olahraga itu yang utama itu adalah hasilnya, yang kedua itu adalah penampilannya, baru yang ketiga adalah siapa yang bermain, seperti itu. Kalau peran Sintayong itu bagaimana untuk kemenangan permainan di Indonesia? Saya rasa Sintayong ini sudah banyak membawa perubahan dalam sejarah Indonesia. Ya, sepertinya Sintayong ini sudah mulai cocok dengan kultur, bukan cocok tapi sudah mulai memahami bagaimana kultur sepak bola Indonesia, sehingga Sintayong ini bisa membentuk timnas Indonesia yang baru seperti itu. Ya, jadi
kalau di awal tadi kita bahas banyaknya pemain naturalisasi, itu juga tidak terlepas dari inisiatifnya Sintayong sendiri, seperti itu. Jadi Sintayong ini ingin menciptakan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan pelatih tim nasional sebelumnya. Jadi Indonesia ini bersama tim Sintayong, mereka sudah punya arah baru, sudah punya visi baru, dan sudah punya target baru yang siap untuk dicapai. Begini Pak Budi, kalau kita melihat sejarahnya naturalisasi di Indonesia itu dimulai kapan? Nah, kita bisa kembali lagi ke partai final AFF atau waktu itu Piala Tiger Cup tahun 2004 kalau nggak salah. Di final itu Indonesia menghadapi Singapura. Nah, 2 leg di Indonesia sebagai tuan rumah dan away di Singapura, Indonesia itu dua-duanya kalah. Kalau nggak salah waktu main di Gelora Bung Karno, Indonesia kalah 3-1, dan ketika main di National Stadium di Singapura, Indonesia kalah dengan skor 2-1. Yang akhirnya gelar juara Tiger Cup atau AFF di 2004 itu jatuh ke tangan timnas Singapura. Nah, dari sini muncul berbagai pembahasan bahwa Singapura itu bermain dengan banyak para pemain naturalisasi. Nah, kalau memang kita melihat geografisnya Singapura yang negaranya ini kecil secara geografis, tentu saja mereka mengandalkan banyak pemain naturalisasi. Nah, dari sini kemudian Indonesia itu mencoba untuk melakukan teknik yang sama, yaitu teknik naturalisasi. Sebenarnya naturalisasi ini kalau setahu saya sudah dilakukan Indonesia ketika Piala AFF 2010 kalau tidak salah waktu itu, yang dimana pada waktu itu sudah ada nama-nama seperti Christian Gonzalez dan kawan-kawan itu. Hanya saja memang pada waktu itu hasilnya belum begitu maksimal karena lagi-lagi di final Indonesia kalah. Ya memang, jadi naturalisasi itu merupakan suatu kesimpulan akhir. Artinya kan begini, barangkali pembuat kebijakan olahraga di Indonesia itu kan petinggi-petinggi sana itu sampai ke presiden, terserah bagaimana caranya, yang penting Indonesia bisa unggul kan begitu. Yeah. Nah, terus ada masukan dari para ahli, terutama pelatih-pelatih impor itu, dikapak-kapak yang namanya orang Indonesia itu mungkin secara ukuran jantung, ukuran power dan lain-lain itu lebih rendah daripada ras barat atau ras timur gitu. Makanya mau nggak mau ya mesti harus naturalisasi kalau mau imbang, minimal imbang secara fisik dulu. Fisik, okay. Ya, makanya diputuskan harus naturalisasi. Bahkan saya senang kalau misalnya semua pemain naturalisasi. Dan bagaimana Pak, setahu Pak Tigor, pengaruh dari liga terhadap timnas itu? Liga Indonesia. Iya. Oke. Kalau ini saya mungkin tidak bisa menjawab dengan cukup banyak dan cukup jelas karena kalau boleh jujur saya pribadi itu kurang mengamati bagaimana perkembangan sepak bola Liga Indonesia. Nah, tapi secara garis besar liga yang bagus itu belum tentu menghasilkan timnas sepak bola yang bagus. Ini bisa kita contoh dari timnas Inggris misalnya. Inggris itu punya IPL. IPL itu kompetisi terbaik di seluruh dunia. Bukan hanya di Eropa, tapi di seluruh dunia kalau menurut saya. Pemain-pemain IPL itu dari masa ke masa bagus-bagus sekali. Tetapi ketika di timnas Inggris, permainan mereka jauh berubah seperti itu. Bahkan mereka itu timnasnya Inggris walaupun liganya bagus, tapi timnasnya itu belum mampu untuk meraih gelar juara. Jadi kalau menurut pandangan saya, kompetisi yang bagus atau liga yang bagus itu tidak selalu terkoneksi dengan hasil timnas yang bagus. Justru kadang ada negara yang liganya kurang begitu bagus, liganya banyak mendapatkan skandal, tapi hasil tim nasionalnya justru luar biasa. Indonesia pun saya rasa seperti ini. Ya, Liga Indonesia itu kalau di Asia memang bukan liga apa-apa kalau dibandingkan dengan Liga Jepang atau liga yang lain. Tapi saya harap walaupun liganya tidak terlalu bagus, tapi timnasnya bisa menghasilkan performa yang luar biasa. Betul. Tapi bagaimana peran dari
Ya, Pak Erik mungkin bukan Menteri Olahraga, tapi beliaunya sebelum ini sudah punya pengalaman dalam menangani masalah olahraga. Setahu saya Pak Erik ini pernah menjadi presidennya Inter Milan berapa tahun itu, juga pernah mengelola klub di Inggris. Jadi saya rasa pengalaman yang dimiliki Pak Erik selama berkecimpung di dunia sepak bola Eropa bisa ditularkan ke Indonesia untuk memodernisasi sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Oh, begitu ya. Ada lagi yang perlu ditambahkan, Pak Tigor? Kalau menurut saya di bahasan awal kita ya, kita ini temanya adalah membahas mengenai prediksi mengenai Indonesia melawan Cina yang akan digelar nanti malam jam 7 ya. Terakhir kalau dari saya, menurut saya ini jelas pertandingan yang harus dimanfaatkan betul-betul oleh timnas Indonesia ya. Pasti Sintayong dan kawan-kawan sudah menginstruksikan anak buahnya untuk bisa meraih 3 poin. Tapi sekali lagi Cina ini tidak bisa dianggap remeh, walaupun mereka belum pernah meraih kemenangan, tapi mereka statusnya hari ini adalah tuan rumah. Tentu mereka ingin memberikan yang terbaik bagi publik Cina, publik Tiongkok tentu ingin mendapatkan hasil yang terbaik dari timnasnya. Terlebih dalam pertemuan menghadapi Cina, secara statistik Indonesia itu masih sering kalah kalau melawan Cina. Nah, rekor buruk yang seperti ini tentu bisa dijadikan pelajaran, juga bisa dijadikan cerminan bahwa timnas Indonesia itu tidak boleh menganggap remeh Cina. Terakhir yang perlu saya sampaikan adalah Sintayong sendiri beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah mengatakan bahwa anak-anak asuhnya ini harus fokus sampai detik-detik terakhir, sampai menit-menit terakhir tetap harus menjaga fokus dan menjaga konsistensi. Selain itu kalau menurut saya Indonesia itu harus fokus terhadap set piece bola mati, karena ketika menghadapi Bahrain kemarin kecolongannya juga melalui set piece bola mati seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya pertandingan nanti malam akan berlangsung ketat. Beberapa media di Inggris memprediksi Indonesia akan menang dengan skor tipis. Saya secara objektif juga sepakat dengan mereka. Kemungkinan nanti malam skornya 2-1 untuk timnas Indonesia. Oh gitu ya? Iya. Nanti malam teman-teman berencana untuk menggelar nobar, nonton bareng. Betul. Dengan sajian menu gurami bakar. Bagaimana kita nonton, apa ikut nonton apa tidak, Pak? Oke, lihat-lihat nanti malam kalau tidak sibuk mungkin bisa ikut nonton. Iya. Ya, sampai jumpa nanti malam. Oke. Kita nonton gurami bakarnya. Oke. Nonton sepak bolanya, Pak Budi. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang.